Baik, sebelumnya saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Wayunitias, NIM T20183135. Di sini saya dari kelompok 8 yang akan membahas mengenai KTSP dokumen 2 yang berisi tentang silabus. Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama mengenai pengertian silabus, yang kedua landasan silabus, yang ketiga prinsip pengembangan silabus, yang keempat pengembang silabus, yang kelima komponen silabus, yang keenam langkah penyusunan silabus, dan yang terakhir contoh model silabus. Yang pertama mengenai pengertian silabus. Silabus merupakan rencana pembelajaran untuk satu semester, di mana di dalamnya terdapat standar kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, media dan sumber, serta alat evaluasi yang digunakan. Silabus ini dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus ini digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Silabus terbagi menjadi dua, yaitu silabus KTSP dan silabus kurikulum 2013. Apa yang dimaksud dengan silabus KTSP? Silabus KTSP adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Sedangkan silabus kurikulum 2013 merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, lalu perbedaan dari silabus KTSP dan silabus K13 ini apa? Perbedaannya terletak pada aspek kompetensi lulusannya. Kalau silabus K13 ini terletak pada keseimbangan soft skill dan hard skill-nya yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sedangkan silabus KTSP ini lebih menekankan pada aspek pengetahuannya saja. Kemudian, pembahasan yang kedua mengenai landasan pengembangan silabus. Landasan pengembangan silabus ini diatur dalam dua peraturan. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 17 Ayat 2 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20. Oke, yang pertama mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 17 Ayat 2 yang berbunyi, sekolah dan komite sekolah atau madrasah dan komite sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan di bawah supervisi Dinas Kabupaten Kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, serta departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTS, MA, dan MAK. Kemudian, peraturan yang kedua terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20 yang berbunyi, perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Kemudian yang ketiga, pembahasan yang ketiga mengenai prinsip pengembangan silabus. Dalam pengembangan silabus perlu dipertimbangkan beberapa prinsip. Prinsip tersebut merupakan kaidah yang akan menjawai proses pembelajaran tersebut. Di sini terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam pengembangan silabus. Di antaranya, yang pertama ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai,
aktual dan konseptual, fleksibel, serta menyeluruh. Yang pertama ilmiah. Ilmiah yaitu keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kemudian yang kedua relevan. Artinya cakupan kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materinya dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Kemudian yang ketiga, sistematis. Sistematis artinya komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, konsisten. Artinya adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Kemudian yang kelima, memadai, yaitu cakupan indikator, materi pokok atau pembelajarannya cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Kemudian yang keenam, aktual dan konseptual, artinya cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu teknologi dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Kemudian yang ketujuh, fleksibel. Jadi keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang terakhir, menyeluruh. Artinya komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi yang ada. Pembahasan yang keempat mengenai pengembangan silabus. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah. Contohnya kelompok musyawarah guru mata pelajaran atau yang disebut dengan MGMP dan kelompok kerja guru atau KGG dan dinas pendidikan. Ya, jadi dinas pendidikan setempat yang dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan membentuk suatu tim yang terdiri dari para guru berpengalaman di bidangnya masing-masing. Pembahasan yang kelima mengenai komponen silabus. Di sini komponen silabusnya ada 7. Yang pertama, identitas silabus, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, alokasi waktu, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian alokasi waktu, dan yang terakhir sumber belajar. Yang pertama mengenai identitas silabus. Silabus ini terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, dan yang terakhir standar kompetensi. Yang kedua, standar kompetensi. Apa sih yang dimaksud dengan standar kompetensi? Standar kompetensi ini adalah kualifikasi kemampuan peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai yang diharapkan dicapai pada mata pelajaran tertentu. Standar kompetensi ini diambil dari standar isi pada setiap mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik dalam rangka menguasai SK mata pelajaran tertentu. Kompetensi dasar ini dipilih dari yang tercantum dalam standar isi. Yang keempat, materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan substansi isi yang harus dipelajari dan dikuasai peserta didik dalam proses pembelajaran. Substansi isi ini berupa fakta, konsep, prinsip, dalil, hukum, kaidah, prosedur, keterampilan sikap, dan nilai. Artinya, penyusunan silabus ini tidak hanya mengidentifikasi materi pokok, tetapi sampai pada materi pembelajaran. Yang kelima, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada para pendidik agar mereka dapat bekerja dan melaksanakan proses pembelajaran secara profesional sesuai dengan tuntutan kurikulum. Kegiatan pembelajaran ini memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Contohnya, yang pertama, menceritakan kebiasaan hidup sehat di rumah. Yang kedua, melakukan simulasi atau mempraktekkan cara-cara hidup sehat di rumah. Yang ketiga, membuat slogan ajakan membiasakan hidup sehat. Kemudian yang keenam, indikator. Indikator merupakan tanda-tanda atau ciri-ciri yang menggambarkan pencapaian kompetensi dasar
yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, diamati, yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pembuatan indikator ini memerlukan kriteria, yaitu sesuai tingkat perkembangan berpikir siswa, mengacu pada pencapaian SK dan KD, menunjukkan pencapaian hasil belajar secara utuh, kemudian mengelaborasi karakteristik materi pembelajaran yang relevan, menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati. Yang ketujuh, penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Di dalam penilaian ini terdapat 3 komponen terpenting, yaitu meliputi teknik penilaian, bentuk instrumen, kemudian contoh instrumen. Yang kedelapan, mengenai alokasi waktu. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu dengan memperhatikan minggu efektif per semesternya, alokasi waktu mata pelajaran, jumlah standar kompetensi-kompetensi dasar per semester, membagi alokasi waktu per jumlah dengan memperhatikan tingkat kerumitan dan keluasan materi. Kemudian yang terakhir, sumber belajar. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran, yang dapat berupa buku teks, media cetak, media elektronik, narasumber, lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian pembahasan yang keenam mengenai langkah penyusunan silabus. Yang pertama, mengisi identitas silabus, yang kedua, menuliskan standar kompetensi, yang ketiga, mengidentifikasi materi pokok pembelajaran, yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran, yang kelima, penilaian, yang keenam, menentukan alokasi waktu, dan yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Bahasan yang terakhir yaitu contoh model silabus. Nah, di sini saya ambil nama sekolah MI Unggulan Nuris Jember, mata pelajarannya Pendidikan Agama Islam, kelas 3 semester 1, standar kompetensinya mengenal sifat wajib Allah. Yang pertama, di sini kompetensi dasarnya menyebutkan 5 sifat wajib Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, materi pokok atau pembelajarannya yaitu sifat wajib Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kegiatan pembelajarannya. Yang pertama, siswa mengumpulkan pendapatnya mengenai definisi sifat wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan menyebutkan 5 sifat wajib bagi Allah secara klasikal, kelompok, dan individu. Kemudian yang keempat, indikator pencapaiannya. Siswa ini dapat menjelaskan pengertian sifat wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, menyebutkan 5 sifat wajib bagi Allah. Yang kelima, penilaian. Penilaiannya menggunakan esai. Kemudian alokasi waktu 3 kali 35 menit. Dan sumber belajarnya yaitu menggunakan tulisan sifat wajib bagi Allah di karton atau papan tulis. Kemudian yang kedua, menggunakan buku pendidikan agama Islam. Yang ketiga, menggunakan pengalaman guru itu sendiri. Dan yang keempat, lingkungan sekitar. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Deswati Rahmat, NIM T 2018-3100 sebagai observer. Baik, untuk dari segi pemaparan materi yaitu tentang dokumen KTSP 2 sudah cukup baik. Presenter sudah menjelaskan dengan detail beserta dengan contohnya. Dari segi tampilan PPT sudah sangat bagus dan menarik. Presenter sudah memanfaatkan fitur-fitur dan wallpaper yang ada sehingga tidak terkesan menonton dan tidak bosan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.